Itu tahun 2003. 2003. I was shocked. Jadi orang tuh datang itu udah begitu ngelihat tuh mannequin in real human form ya, orang beneran. Yeah. Lu tuh langsung kayak jadi mungkin ada beberapa pebisnis yang memang sulit untuk penetrasi ke dunia digital. Karena dua, mereka satu kagak paham, kedua kagak tahu mau kemana. Atau memang model industrinya sulit untuk didigitalkan. Itu juga ada faktornya. Itu dari sisi mikro. Kalau dari sisi makro, kalau kita nggak punya personal value, kita nggak akan maju dimanapun sebenarnya. Mau itu punya passion, mau nggak punya passion, tapi kalau personal value-nya nggak ada, ya nggak jalan juga. Berarti dagang bukan entrepreneurship? Bukan. Welcome to Big Thinkers Channel Podcast. What is Big Thinkers? Big Thinkers adalah channel yang akan ngebahas berdasarkan 3 pilar. Entrepreneurship, leadership, dan innovation. Kenapa? Karena big things can only happen dengan strong leadership, great spirit of entrepreneurship, dan highly creative and innovative. Betul sekali. Setuju ya? Setuju. Oke, let's roll. Oke bro, jadi gue mau mulai ngobrol sama lu ini dengan satu quote yang gue dengar dari Denzel Washington tentang commitment and consistency. Without commitment, you will never start, but without consistency, you will never finish. Keren itu, Denzel Washington keren sih. Dan gue ngelihat bahwa itu benar sekali, khususnya di dunia entrepreneurship ya, ataupun intrapreneurship di topik kita hari ini. Jadi menurut lu nih dari seorang founder dari Mindset Merdeka, gimana caranya lu bisa mendapatkan point of view seperti itu dan gimana lu bisa menemukan komitmen dan actually be consistent at what you do? Oke, itu pertanyaannya keren dan berat. Lu nggak bisa yang lebih enteng. Anyway, manusia itu ada fasenya bro. Gua pernah ngobrol sama sahabat gua namanya Pinpin. Dia pernah bilang kalau secara akademisi, dia bilang manusia itu ada 2 fase. Fase pertama adalah eksplorasi, fase kedua adalah eksploitasi. Jadi selama kita masih berjalan entah umur 14, 15, 16, tergantung ya kapan kita mulai menyadari kita ingin melakukan sesuatu. Itu ada orang yang mungkin cukup 10 tahun bereksplorasi, mencoba sana mencoba sini, ada yang butuh 20 tahun, ada yang butuh 30 tahun bro. Sampai dia ketemu, kalau bahasa Jepangnya tuh ketemu ikigainya. Ketemu purpose, meaning this is what I am good at, this is what I love, this is what I can make money from, this is how I can help people. Itu fase eksplorasi. Nah begitu udah ketemu, dia mengeksploitasi, dia masuk lebih dalam. Di situ yang kita ngomong itu, wah dia expert, dia udah specialize. Biasa ada orang yang udah di level specialize, itu dia justru bukan mencari income yang cari dia. Karena dia udah specialize banget. Tapi untuk mencapai consistency, itu butuh high commitment. High commitment itu kalau bisa terjadi itu kalau kita udah dapet yang namanya clarity. Clarity dari mana? This is what I love doing. This is what I'm gonna be really good at. And this can help a lot of people. Itu yang membuat orang bisa mencapai titik itu sih bro. Ngomongin soal ikigainya orang ya, purpose-nya orang gitu ya. Yes, it takes time dan yes juga pasti melalui banyak sekali experience dan perjalanan hidup lah ya. Nah, cuman what do you have to say tentang orang-orang yang ngejar passion sama karena ada ini mungkin ada satu hal yang bertentangan, jadi tentang passion sama actually making money. Profit and passion. Yes, profit and passion. Nah, lu harus kejar yang mana dulu, bro? First, you have to focus on what makes you money.
realistic thinking. Yeah. Tergantung kondisi lu di mana. Are you a person yang dilahirkan dengan high privilege? Or are you a person yang dilahirkan dengan high challenge untuk mencapai privileged life? Karena privilege is given or created. Kalau yang given, biasanya they can focus on passion because they have all the money and time to spend to enjoy their passion. Tapi ada orang yang lahir di challenging roadmap. Ya, dia harus fokus on profit because dia harus fokus on providing their basic needs, providing their security level. Nah, di fase itu, lu udah nggak bisa mikirin passion. Tapi ini catch-nya, ada catch lucu nih. Lu sebenarnya bisa menciptakan passion dalam apa yang lo lakukan. Nah, itu yang banyak orang suka mungkin deny. Misalnya gini, gue bekerja di perusahaan, jadi teknisi. Nah, pertanyaannya, gue kalau tiap hari kerjanya ngeluh gue jadi teknisi, ya gue nggak bakal enjoy pekerjaan itu. Betul. Tapi kalau gue bisa duduk dan merenung dan bilang sama diri gue, nah ini kembali lagi ke programming. Gue merenung dan bilang sama diri gue harus menerima tanggung jawab gue sebagai teknisi dan gue harus melakukannya dengan hati dan gue harus mencoba improve my work day by day, nggak harus improve langsung dalam 24 jam menjadi hebat, tapi day by day, and I give myself time. Gue akan kasih diri gue 1 tahun untuk mempelajari dan mendalami bidang ini. Kenapa? Karena kalau gue bisa menjadi jago, gue bisa bikin bos gue lebih tenang. Satu, gue bisa bikin diri gue menjadi orang yang sangat reliable. Kalau gue bisa bikin diri gue yang reliable di mata bos gue bisa bantu perusahaan gue tumbuh dengan adanya gue di bidang ini, di jabatan gue sebagai teknisi. Pertama, gue menciptakan value. Dari value itu, gue bisa menciptakan career path. Dari career path itu gue bisa menciptakan profit. Berarti itu lebih ke entrepreneurship. Betul. Kan mulainya dari situ dulu. Ada satu poin yang pengen gue singgung, itu adalah yang tadi lo ngomong tentang creating passion ya, creating passion pas lo lagi kerja gitu ya. Yang pengen gue tanya sama lo adalah kalau emang gue nggak suka kerjanya gimana? Ya cabut, jangan ribet. Cabut. Kalau nggak suka ya. Tapi kalau nggak ada pilihan, itu beda. For example gini, gue sekarang kerja di jabatan A. Gue tuh sebenarnya nggak lagi ada option dalam waktu dekat. Option gue itu mungkin another 1 year, 2 years baru kebuka pintunya. Ya udah, gue jalanin setidaknya gue jalanin tanggung jawab gue. Ini kita ngomongin personal value loh. Personal value kita. Kalau kita nggak punya personal value, kita nggak akan maju dimanapun sebenarnya. Mau itu punya passion, mau nggak punya passion, tapi kalau personal value-nya nggak ada, ya nggak jalan juga. Nggak ada jiwanya lah ya. Iya, value itu kita mulai dari tanggung jawab, menyadari ini tanggung jawab gue, ya kan? Bersyukur gue ada job. Banyak lo di luar sana susah cari job. Bersyukur gue ada kesempatan gue bisa bekerja dan tumbuh. Sekarang kalau orang bekerja cuman sebagai office boy nih, gue kasih contoh. Gue pernah punya waktu di mana gue jalanin digital agency, bro. Di situ gue punya 1 office boy and 1 office girl. Ini real story, real case. Office boy itu gue tanya, lu itu mau jadi office boy seumur hidup? Ya bisa, nanti lu jadi supervisornya office boy, lu bisa jadi manager office boy gitu. Atau lu pengen jadi something else. Dia bilang mau gue pengen jadi something else. Dia itu anaknya tukang somai waktu kerja sama gue. Jadi bapaknya punya tukang somai lah ya. Gerobak somai di depan kantor kita bokapnya. Jadi dia nawarin, Pak ada pekerjaan nggak buat anak saya gitu.
Lu tau nggak dalam waktu 2 tahun dia berubah menjadi programmer, bos? Oh iya. Iya. Jadi jika seorang OB, Iya. office boy bisa menjadi programmer, itu kembali lagi kemana? Ngomongin passion atau ngomongin seriousness of growth ke dirinya? Tapi kalau nggak ada passion nggak bisa serious growth. Nggak perlu passion untuk serious growth. Yang lu perluin adalah clarity, lu mau punya income. Sorry, mungkin bukan passion, lebih ke dedikasi ya. Dedikasi. Ya. Kalau nggak ada dedikasi ya nggak bisa ada serious Betul, growth gitu. betul. Kalau passion itu kan yang masih bias itu kan passion tuh apa sih? Passion itu sesuatu yang you love doing it tanpa dibayar pun lu menikmati. Gitu. Kalau orang tanya Bro Nil passion lu apa? Tidur. Gitu kan. Cuman belum ada yang bayar. Belum ada yang bayar. Kalau gue dibayar untuk tidur, gue tidur gitu kan. Tapi kalau ditanya lagi, seriously, what is your passion? Gue jawabnya money. What is your answer? Kalau gue jawab passion gue uang, lu mau ngomong apa? Ya berarti I will do whatever it takes to make money. Mau dari gue kerja sebagai office boy, mau gue kerja sebagai pedagang kaki lima, mau gue naik menjadi manajer, mau gue naik jadi supervisor. Pokoknya yang gue kejar adalah I want to make money. Ya, itu juga ini ya, mungkin banyak viewer kita juga penonton yang di rumah atau dimanapun yang nggak tahu sebenarnya tadi sempet gua ngomongin juga tentang intrapreneur ya bro ya. Lo boleh tolong jelasin nggak intrapreneur apa sih sebenarnya? Intrapreneur itu adalah sebuah term, sebuah kata yang ditujukan kepada sosok atau pribadi yang bekerja dengan jiwa kepemilikan. Jadi kalau gue kerja di perusahaan, meskipun gue cuma sebagai office boy atau sebagai junior staff, gue itu menganggap perusahaan ini milik gue. Kontribusi gue ini bukan karena gue kerja dari jam 8, jam 5 tenggo, gue cuma dapat gaji terus gue pulang, gue gak peduli apa yang terjadi, tapi gue kerja karena gue menganggap ini perusahaan gue, I'm part of it. Sense of belongingnya tinggi. Nah itu adalah bibit yang bisa menjadi entrepreneurship. Oke. Jadi entrepreneur sebenarnya itu adalah evolve ya, apa? Evolve dari intrapreneur. Betul. Oke. Nah, bagaimana caranya orang jadi ada 2 pertanyaan nih bro. Nomor 1 itu bagaimana orang bisa mempunyai jiwa intrapreneur. 1. Kedua, dari kacamata business owner, dari kacamata entrepreneur ya, dari kacamata entrepreneur, bagaimana kita bisa menginstil jiwa intrapreneur kepada kita punya staff atau tim lah karyawan. Oke, kalau kita ngomongin intrapreneur itu instilnya dari 2 faktor. Faktor pertama adalah environment rumah. Di mana dia itu diajarin sama orang tuanya, ya. Dia di sekolahnya juga gimana ya kan. Dia itu tipenya itu kalau dia lagi ke rumah uncle-nya dia lebih sopan santun. Dia tipenya itu udah diajarin tentang proaktif dari kecil ya. Kedua adalah dari bosnya. Misalnya dia kerja nih. Dia kerja, nah ini biasanya intrapreneurship itu kerennya itu kalau kerja jangan di perusahaan besar. Kerja di perusahaan kecil. Karena kalau di perusahaan besar nggak bisa. Jarak lu ngomong sama owner itu hierarkinya jauh. Tapi kalau perusahaan kecil, owner sama employee itu jaraknya dekat. Jadi si employee itu bisa dididik, memahami, bos gue tanggung jawabnya gila juga ya, mikirin kantor, mikirin klien, mikirin gaji. Mikirin kenyamanan timnya. Pertanyaannya dia mikirin nggak kenyamanan keluarganya, dia mikirin nggak kenyamanan. Itu menjadi priority nomor kesekian kali. Itu sebagai kalau kita bekerja sama perusahaan kecil dan owner ya. Tapi bukan berarti semua perusahaan kecil itu ownernya keren. Ada juga yang ownernya juga lagi evolve. Dia juga masih
di level SD kali leadershipnya, masih di level SD kali entrepreneurial spiritnya. Dia juga lagi belajar along the way kan. Tapi di situ kita punya kesempatan untuk belajar. Biasanya sih kalau mau memilih pekerjaan itu ya melihat who is the owner, who is the founder. Oh, foundernya sempat sekolah di luar, atau foundernya bokapnya pebisnis. Biasanya nurun tuh. Jadi kita belajar. Ada lagi foundernya mungkin dia pejuang. Dia memang dari keluarga yang tidak memiliki privilege, dia pejuang. Jadi kita tuh pertama harus bisa mengerti who is the boss, who is our boss. Gitu. Karena what we will learn from him. Itu tujuannya kalau kita bekerja di perusahaan yang kecil itu bukan kita bekerja untuk cari makan, tapi di situ kita mindsetnya itu adalah bekerja untuk belajar, bekerja untuk eksplorasi, bekerja untuk kontribusi. Untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Ya. Dan baru kita bisa menjadi manfaat. Itu kalau misalnya kita ngomong bisa mendapati jiwa intrapreneur. Menginstil. Iya. Oke. So, dari kacamata business owner. Iya, kalau dari kacamatanya intrapreneurnya dari si employee-nya, itu faktornya cuma 2 dari orang tua, sama memilih bos yang tepat. Oke, ya, very cool. Ngomongin soal entrepreneur juga sesuai dengan topik kita hari ini, rise of entrepreneurship and also entrepreneurship. Gue juga mau ngomongin lanjutan sih sebenarnya bro dari yang tadi. What do you think of kalau misalkan satu company semuanya itu intrapreneur, isinya semua intrapreneur gitu ya? Apakah itu akan menjadi problem atau enggak? Enggak, karena intrapreneur itu kan cuma terminologi ya. Intrapreneur itu adalah seeds yang bisa evolve menjadi entrepreneur. Tapi bukan berarti semuanya akan menjadi entrepreneur. Bisa juga menjadi a very very good professional. Seorang profesional itu udah pasti memiliki entrepreneurship quality. Karena dia bisa bekerja dengan profesional. Makanya diomonginnya profesimu apa? Betul nggak? Betul, setuju. Nah, dalam proses itu ada yang bisa lo lihat, wah nih orang gila nih tim gue yang satu nih orangnya idenya liar banget, kreatif banget. Wah dia cocok jadi orang yang strategik, dia cocok jadi yang breaking through ideas. Tapi belum tentu dia punya execution plan. Belum tentu dia ngerti how to execute in the right way. Terus ada lagi satu lagi individu yang memang dia adalah seorang intrapreneur, tapi dia memiliki leadership yang keren. Dia bisa mengayomi, dia bisa menginfluence timnya, dia bisa menginfluence teman-teman pekerjaan, teman-teman di environment pekerjaannya. Wah, this is going to be the next leader nih, gitu. Jadi kita harus ngelihat kemana nih larinya nih, gitu. Setuju. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal jiwa intrapreneur, kita ngomongin entrepreneur sekarang ya bro ya. Jadi menjadi entrepreneur itu juga bukan hal yang mudah. Oh sangat tidak. Jadi pasti kita mikirin, maksudnya banyak hal lah ya. Orang entrepreneur tuh salah satunya itu nggak hanya dari skill, tapi sebenarnya dari judgment. Betul. Juga ya. Jadi bagi para penonton kita juga di luar sana yang mau mulai menjadi entrepreneur, let me tell you, this is not an easy task. It's not bukan surga lah bro. Bukan surga. Jadi ibaratnya itu kalau misalkan we are always on the edge. Benar. Of a cliff. Cuman kita stay atau kita jump aja. Gitu. Nah, which brings me also to the next point, di mana gue denger juga ini quote, gue lupa dari film apa, tapi dia ngomong gini, when you are scared to jump, there is when you jump. Betul. Kalau dari sisi entrepreneur, gitu ya. Nah, gue pengen tahu nih, mas dari lu, dari perspektif mindset Merdeka,
what do you think of that quote and how can you actually apply? Gue tulis di buku gue sih bro, di On buku the- gue Ogah Ribet itu. Ya. Gue sempat nulis harinya lu takut banget, itu harinya lu lagi naik kelas. Harinya lu takut banget mengambil suatu keputusan, itu harinya lu takut, itu harinya lu naik kelas. Definisi takut di sini adalah melakukan sesuatu beyond your capacity, Oke. bukan melakukan sesuatu yang negatif. Ya. Misalnya lu nanti, gue tuh orangnya takut nipu, Bro Nil. Berarti kalau gue mau menipu gue naik kelas, ya enggak, itu error. Tapi definisi di sini adalah gue selama ini handle sesuatu yang gue tahu. Tapi gue lagi mau mengambil suatu project di mana gue nggak tahu. Tapi gut feeling gue bilang take it. Tapi gue takut banget. Tahu nggak tahu? Ya. Itu lu lagi naik kelas. Ya. Itu lu naik kelas. Jadi kalimat lo tadi, when you are scared to jump, that's when you jump. Yeah. Itu istilahnya di situ lu diuji. Karena why are you scared to jump? Because you are supposed to jump, but you are calculating whether I will survive or not. Ya. You are supposed to jump, but you are holding back. Ya. Ya kan? Ya makanya kalau misalkan lu nggak jump pun ya you will always stay There. there. Ya. You will end up where you stay gitu. Iya. Ya jadi itu banyak sekali orang-orang yang takut di sana sih bro. Jadi what can you say about that, kayak gimana biar orang tuh nggak takut mengambil keputusan? Menurut gue semua itu berdasarkan experience. Jadi kembali kayak tadi lo bilang, entrepreneurship itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang easy. Entrepreneurship by title, ya lu tinggal buka PT, lu tinggal daftar, lu tinggal jadi direktur utama, jadi komisaris, itu sebagai entrepreneur by title, ya kan? Itu gampang gitu. Tapi kalau entrepreneur by profession, Ya. itu ada karakteristik yang perlu lu develop. Nah, lu harus juga check and recheck karakteristik itu ada di lu atau enggak. Dan itu adalah Pertama, lu harus jadi orang yang sangat inovatif. oke. Kedua, lu harus jadi solution oriented. Kalau lu orang yang solution oriented, berarti lu bisa spot problem sebagai opportunity. Ya. Gitu. Kalau lu terlalu inovatif, lu bisa create new problems, bro. Oh, oke. Iya ya. Iya kan? Iya. Entrepreneurial spirit itu dia itu punya integritas yang tinggi. Dia paham gue ngambil langkah ini untuk apa, purpose gue apa, goal gue apa. Dia bisa ngeliat apa yang mungkin tim dia nggak bisa lihat. And entrepreneurship is a lonely journey. Makanya beda entrepreneurship sama pedagang. Kalau pedagang gampang. Uncle gue buka toko tekstil, gue ikutan buka. Iya. Ya udah dagang, simple kok. Ya. Ya kan, di situ tinggal lo harus manage gimana lo mainin stoknya, lihat marketnya, barang apa yang lagi laku atau enggak. Sedangkan entrepreneurship itu tentang problem solving. Berarti dagang bukan entrepreneurship. Bukan. Kalau gue buka toko gitu, kayak uncle lu buka toko, buka Ya itu tekstil. businessman. Businessman. Tapi bukan entrepreneur. Bukan. Oke. Tapi pertanyaannya kalau lo twist lagi, Ya. ada nggak businessman yang memiliki entrepreneurial mindset? Ada. Makanya ada yang mulainya dari toko biasa, Ya. terus dalam 20 tahun dia menjadi perusahaan TBK. Ya. Nah itu kan journey-nya seorang pebisnis menjadi entrepreneur. Ya. Karena ngomongin perusahaan TBK dan sebagainya, Ya. itu butuh corporate governance, Ya. butuh management, butuh leadership, butuh sistem, And other skills yang. and other skills. Ya. Yang paling penting adalah hiring skills, hiring the right people. Ya. Nah itu, what problem are you solving sih, gitu loh. Ya. Kalau you are opening a textile shop, you're opening a restaurant, you're opening let's say any retail store, itu lu cuman lagi I'm entering in the part of the rotation of economy. Ya. Entrepreneurship sometimes creates an economy. Ya, betul. Seperti ya, maksudnya salah satunya yang gue bisa ngomong itu ya Gojek. Ya. Ya.
skema Gojek itu kan betul-betul impactful banget. Tahun-tahun waktu berapa 5-6 tahun lalu itu wah gila meledak. Betul. Oke, jadi lanjut ke pembicaraan kita yang terakhir bro. Jadi ngomongin soal tadi kita ngomongin tentang execution ya bro ya, execution bisnis. Dimana kalau misalnya kita sekarang startup itu kalau nggak startup mungkin bisnis lah secara general. Ada juga orang yang takut bro memulai bisnis karena alasannya itu mereka takut bisnisnya dicuri. Oke. Gitu. Gimana tanggapan lu? Ya kalau lo takut memulai bisnis dan bisnis lo takut gini pertanyaannya lucu nih. Kalau lo takut memulai bisnis karena takut bisnis lo dicuri, mendingan lo jangan bisnis, lo kerja aja sama orang. Itu betul. Jawaban mental agak ribet tuh ya. Yeah. So I would like to end this conversation, this podcast with a quote juga by Nadiem Makarim. Semoga quote ini juga membantu bagi teman-teman di luar sana yang lagi mau mulai bisnis. So the quote says that everyone can steal your idea, but no one can steal your execution. So with that being said, I would like to close this episode pertama kita. Thank you semua yang sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, follow all of our socials juga. Hit the like button and the notification bell. We'll see you in the next episode. Welcome to Big Thinkers Podcast Channel. Big things ahead. Dia Wilson, founder Lumino sebagai host. Saya Sunil Tolani, founder Mindset Merdeka sebagai host. Kita berdua adalah host untuk channel podcast Big Thinkers. Big things ahead. Kenapa Will? Nggak tahu. Oke. Ternyata bikin film itu susah. Susah bro.